Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di materi interaksi manusia dan komputer pertemuan ke-5. Nah, pertemuan ke-5 ini kita akan membahas mengenai analisis tugas. Tugas apa yang dianalisis? Nah, pertemuan sebelumnya itu sepakat bahwa ada fase-fase dalam membuat user interface gitu ya, dari mulai analisis, desain, dan implementasi. Nah, di tahap sebelum kita mendesain user interface dan membuat sketsa user interface-nya bagaimana, ada baiknya kita melakukan analisis tugas gitu ya. Jadi untuk supaya user interface-nya itu sesuai dengan kebutuhan user dan juga interaktif gitu ya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menganalisis sebuah tugas gitu ya. Tentunya dalam sebuah sistem itu banyak sekali tugas-tugas, atau kalau bahasa teknisnya kita sering menyebutnya fungsi gitu ya. Nah, ada beberapa fungsi di sistem nanti. Nah, fungsi-fungsi tersebut kita harus didesainkan ya. Nah, sebelumnya kita analisis dulu. Nah, ini ada beberapa teknik untuk menganalisis tugas. Ya, kita bahas. Nah, yang pertama, ini dicontohkan dulu nih. Di sini ada contoh penjabaran dari tugas itu. Menganalisis tugas itu bagaimana sih? Ini salah satu contohnya itu dengan membreakdown tugas-tugasnya. Di sini contohnya membersihkan rumah. Tentu saja nanti kita tidak membuat tugas membersihkan rumah ya, tapi menganalisis tugas dari sistem gitu ya. Di sini step by step untuk tugas membersihkan rumah ini, di sini di breakdown lagi menjadi beberapa aktivitas atau beberapa tugas gitu ya. In order to clean the house. Nah, dia di breakdown lagi menjadi pertama, get the vacuum cleaner out, fix the appropriate attachment, clean the room when the dust bag get full, empty it, and then put the vacuum cleaner and tools away. Nah, ini tugas untuk membersihkan rumah ya, dari A sampai Z. Gitu. Begitupun saat kita menganalisis suatu tugas fungsi sistem, misalkan fungsi login gitu ya, kita breakdown dari untuk fungsi login itu tugasnya bagaimana sih gitu ya. Mungkin awalnya pertama pilih menu login, kemudian isi username, kemudian isi password, kemudian pilih button login. Kemudian jika password salah, maka akan menampilkan notifikasi salah gitu ya. Kemudian masukkan password yang benar dan pilih login kembali, dan login berhasil. Dan seperti itu ya contohnya tugas salah satu fungsi sistem. Nah, kemudian di sini dibahas bahwa ada 3 teknik pendekatan untuk menganalisis tugas. Nah, pada video ini, video 1, kita akan membahas mengenai dekomposisi tugas terlebih dahulu, yaitu memilih tugas ke subtugas beserta urutan pelaksanaannya. Oke. Ya, mari kita lihat di sini supaya lebih jelas. Kita pindah ke screen yang lebih besar. Nah, di sini kelihatan bahwa dekomposisi tugas ini adalah teknik analisa tugas, umumnya membuat dekomposisi tugas untuk mengekspresikan aksi yang harus dilakukan, seperti pada contoh di atas. Nah, tadi ya saya contohkan. Kemudian salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah hierarchical task analysis. Output HTA ini adalah hierarki tugas dan subtask atau subtugas, juga rencananya yang menggambarkan urutan dan kondisi suatu subtugas di atas. Jadi yang perlu kalian highlight di dekomposisi tugas ini, bahwa si dekomposisi tugas ini nanti akan menggambarkan tugas, kemudian subtugas, dan juga rencana yang menggambarkan urutan dan kondisi suatu subtugas dilaksanakan. Coba kita lihat contohnya. Di sini ada contohnya tugas untuk membersihkan rumah tadi ya. Di sini ada tugasnya clean the house ya, membersihkan rumah. Kemudian di sini ternyata di breakdown menjadi sub-sub tugas. Nah,
bisa kalian lihat di sini ada gitu vacuum cleaner, kemudian fix the appropriate attachment, clean the room. Nah, kemudian clean the room di breakdown lagi menjadi sub-sub tugas gitu ya. Ini sub-sub tugas. Kemudian di sini juga ada plan bagaimana tugas itu dikerjakan atau suatu kondisinya. Coba kita lihat contohnya plan 3 di sini, do any of 3.1, 3.2 or 3.3 in any order depending on which room need cleaning. Nah, di sini jadi laksanakan tugas 3, tugas 3.2, 3 itu dikerjakannya salah satu, memilih tergantung ruangan mana yang mau dikerjakan. Nah, berarti di situ kan ada kondisinya ya. Berarti ketika kita ingin membersihkan living room gitu ya, maka kerjakan tugas 3.2. Di sini terdapat kondisinya seperti itu. Nah, jadi untuk membatasi proses sampai ke tugas yang mendasar, maka perlu diterapkan stopping rule sebagai contoh. Di sini in emergency, read the alarm, work on appropriate corrective action, perform corrective action. Nah, jika tujuannya untuk menginstal komputer untuk monitor pabrik, maka tugas 1 dan 3 dapat di-expand. Kemudian aturan dari stopping rule itu salah satunya mengacu pada P kali C. Jadi di mana P adalah probabilitas dalam melakukan kesalahan dan C biaya kesalahan. Jadi ketika Anda memberikan suatu tugas, itu bagaimana sampai mana sih tugas itu bisa stop untuk di breakdown, itu aturannya di mana jika probabilitas melakukan kesalahan, user melakukan kesalahan dan biaya kesalahannya itu sudah di luar batas gitu ya. Nah, dari tugas yang tadi kemudian dijadikan hierarki seperti ini. Ini ya. Ini contohnya tugas membuat secangkir tea. Di sini ada tugasnya, kemudian ini sub-sub tugas. Dari sub-tugas 1 itu diberikan lagi menjadi sub-sub tugas. Nah, di sini ada yang plan 0, plan 1 itu adalah kondisi ya, kondisi pelaksanaan tugasnya. Bagaimana sih tugasnya dikerjakan? Contohnya di tugas 1 boil water, di sini diberikan menjadi fill kettle, put kettle on stove, wait for kettle to boil, terus turn up the gas. Nah, kemudian di sini ada kondisinya. Gimana sih cara ngerjain tugas yang 1, 2, 1, 3, 1, 4. Nah, di sini ada kondisinya. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. When kettle boil 1, 4. Berarti di sini pengerjaannya sequence, dikerjakan berurutan gitu ya. Seperti itu. Walaupun dalam pengerjaannya mengerjakan salah satunya saja, berarti harus di sini harus dijelaskan kondisinya apa. Nah, seperti itu untuk teknik analisis menggunakan pendekatan hierarki, ya, atau lebih dikenal dengan hierarki task analysis. Nah, sekian untuk penjelasan pendekatan dekomposisi ini. Kita lanjut ke metode yang kedua di video berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.